صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله عنه: ومحبة الله ورضاه. قال تعالى: إن الله يحب المتقين. ورفعة المنزلة عنده تعالى. قال عز شأنه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنها زاد الآخرة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhsin melanjutkan daripada khususiat dan faidah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Beliau katakan: wa mahabbatullahi wa ridahu, yaitu mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala, wa ridahu, dan juga mendapatkan keriduan Allah Ta'ala. Dasarnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 4: Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu amat mencintai orang-orang yang bertakwa. Di dalam ini ayat Allah Ta'ala menyebutkan dengan menggunakan kata inna, yang maknanya sesungguhnya. Dan ketika satu ungkapan dalam bahasa Arab yang diawali dengan inna itu menunjukkan makna yang amat penting, dan dalam ilmu ma'ani ketika kalam diawali dengan inna itu li izalati syukuk wa izalati taraddud, menghilangkan dan menepis keraguan orang. Ketika dibilang begini, Zaidun yaqumu, Zaid itu berdiri, itu ada ihtimal benar, ihtimal bohong. Bisa jadi pada kenyataannya Zaid memang berdiri, tapi bisa juga duduk. Tapi ketika diawali dengan inna Zaidan yaqumu, sesungguhnya Zaid itu berdiri, maka saudara tidak ihtimal kepada pengertian lain menunjukkan pasti duduknya Zaid, begitu. Nah, begitu juga di ini ayat innallaha yuhibbul muttaqin, pasti Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu namanya mustalahatun nahwi,
istilah dalam ilmu nahwu. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu yang pasti dan tidak menimbulkan kesangsian, ada mustalahatnya, ada bahasa istilah, ada rumus. Nah, ini dalam nahwu dipelajari. Maka ulama katakan likulli qaumin istilahun wa man lam ya'rif bi istilahil qaumi la yafhamul murada min alfazihim. Setiap kaum itu punya istilah masing-masing untuk menyampaikan makna yang tersirat menggunakan istilah. Maka ulama nahwu punya istilah, ulama sorob punya istilah, ulama mantik punya istilah, ulama balaghah punya istilah. Faman lam ya'rif bistilahil qaum, siapa orang yang tidak mengetahui tentang istilah satu kelompok ulama, maka la yafhamul murada min alfazihim, dia akan kesulitan di dalam memahami maksud ucapan mereka. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, maka tidak lepas dari gramatika ilmu bahasa Arab. Dalam hal ini ilmu nahwu, makanya penting dipelajari nahwu untuk mengetahui makna yang tersirat di balik bahasa yang disampaikan. Jadi kalau diartikan sesungguhnya, itu ada makna yang tersembunyi. Jadi tidak ada keraguan, atau sesungguhnya itu mengandung makna pasti. Jelas gitu ya. Kemudian khabarnya inna, nggak apa-apa, kita lihat sisi nahwu ya. Khabarnya inna menggunakan kata yuhibbu. Yuhibbu itu fi'il mudhari karena diawali dengan harful mudhara'ah dari ahabba yuhibbu. Ketika khabar inna menggunakan fi'il mudhari, maka mengandung rahasia, yaitu lil istimrar, maknanya senantiasa. Jadi kalau dikatakan inna zaidan yaqumu, maka itu artinya Zaid itu senantiasa berdiri, enggak duduk. Ketika Allah bilang innallaha yuhibbu, berarti Allah senantiasa mencintai, tidak henti-henti. Jadi cinta yang tak pernah usang, cinta yang tidak pernah surut, nggak pernah susut, begitu. Yaitu al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak pernah berhenti mencintai
orang-orang yang bertakwa. Seperti halnya Allah berfirman dalam ayat lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sama tuh, innallaha pakai inna juga, dan khabarnya yusalluna, berarti Allah dan para malaikat itu tidak pernah berhenti dan senantiasa memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum adanya, ketika adanya, dan setelah tiadanya, senantiasa Allah memberikan salawat kepada Rasulullah. Gitu. Itu makna istimrar, yusalluna. Sebelum ada itu, di zaman nabi-nabi terdahulu, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, itu Allah sudah bersalawat. Itu dari kata yusalluna. Apalagi ketika Rasulullahnya ada. Dan setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah pun begitu juga adanya. Luar biasa ya. Sebelum adanya, ketika adanya, dan juga setelah tiadanya. Kayak awang-awangan amat ini ya. Pada saat Nabi Adam di dalam surga, Allah Ta'ala ciptakan, kemudian Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Nabi Adam melihat ada wanita cantik. Sudah menjadi tabiat manusia, lelaki khususnya ini melihat laki-laki suka. Tabiat namanya ya. Bapak-bapak sama kan tabiatnya? Anda mah nggak suka, mau cakep bagaimana juga, berarti setengah laki-laki itu. Tapi ada orang yang tidak bisa membedakan wanita cantik dan tidak suka dia. Itu karena di dalam hatinya ada yang lain. Karena di hatinya sudah ada yang lain. Perempuan bagaimana saja dia tidak ada hasrat, bukan tidak ada nafsu, keinginannya hilang. Karena di hatinya ada yang lain. Karena hati yang menentukan. Suka itu bersumber dari hati. Dan tidak bisa seorang manusia punya hati dua. Kalau satu sudah masuk, yang lain tertutup. Allah bilang, ma ja'alallahu lirajulin min qalbain. Tak bisa seorang manusia dalam hatinya terisi dua, dia akan satu. Siapa yang orang tidak merasakan itu?
yaitu orang yang di hatinya sudah terisi mahabbatullah, di hatinya terisi kecintaan kepada Allah Ta'ala. Begitu ulama katakan begitu. Dia tidak bedakan antara az-zahab wal madar, emas dan kerikil sama buat dia. Itu kelas, orang-orang kelas. Makanya Rasulullah itu disebutnya Habibullah karena memang di hatinya yang ada cuma Allah. Maka pangkat zuhud itu tidak layak disematkan pada Nabi Muhammad. Sebab zuhud itu seorang manusia yang berupaya untuk tidak mencintai dunia walaupun dia memilikinya. Rasulullah mah tidak cinta dengan dunia, maka bukan zuhud. Beliau disebutnya Habibullah. Nah, saat Nabi Adam alaihissalam melihat ada wanita di sampingnya, dia ingin memperistrinya, ingin memilikinya. Kata malaikat, hus, nggak boleh, bukan mahram, gitu. Hatta tu'tiya mahraha, sehingga engkau memberikan mas kawinnya. Kata Nabi Adam, apa mas kawinnya? Kata malaikat Jibril, aku tanya dulu Allah Ta'ala, mas kawinnya apa? Kalau kita kan mas kawin seperangkat alat sholat, ya, gitu, atau segenggam emas berlian. Segenggam tuh maksudnya 5 gram, cuman digenggam. Tetap aja segenggam. Kok 5 gram kan segenggam. Nabi Adam menunggu. Malaikat Jibril bertanya, ya Allah, apa mas kawinnya Adam? Kata Allah Ta'ala, ayyusalliya ala Habibi Muhammad. Adam harus bersalawat kepada kekasihku Muhammad. Orangnya belum ada kan? Ini namanya yusalluna. Nabi Adam disuruh itu. Begitu malaikat Jibril turun, sampaikan pada Nabi Adam, ya Adam, Allah Ta'ala sampaikan kepada aku bahwa mas kawin yang mesti kau berikan, kau harus membaca salawat kepada kekasihnya. Siapa kekasihnya? Manusia baru aku. Belum ada orang di dalam surga. Aku awal manusia. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, engkau itu awalul insi jisman wa huwa awwaluhum ruhan. Engkau ini awal fisiknya engkau, tapi dia lebih awal dari engkau. Itu awwaluhum ruha, ruhnya sudah lebih awal. Yang Rasulullah bilang, kuntu nabiyan wa kana Adamu bainal ma'i wa tin.
Aku telah menjadi nabi. Aku telah menjadi nabi. Itu namanya di alam roh. Wa kana Adamu bainal ma'i wa tin. Dan ketika itu Nabi Adam antara air dan tanah. Nabi Adam Rasulullah bahasakan antara. Kalau dibilang begini saudara, bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Berarti bukan langit bukan bumi, karena antara. Kalau dibilang bainal ma'i wa tin, berarti bukan air bukan tanah. Artinya apa? Belum jadi air, belum jadi tanah. Berarti belum ada apa-apanya. Dalam riwayat lain, kuntun nabiyan qabla ay yakhluqa Adam alfai sanatin. Aku telah menjadi nabi sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 2000 tahun yang silam. Itu berarti awaluhum ruhan, lebih awal adanya. Baru Nabi Adam memberi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sah gitu. Tapi buat Nabi Adam loh. Jangan coba-coba saudara. Saya terima nikahnya dengan salawat 3 kali, suruh pulang kita. Itu sakral. Itu sakral. Bukan kita. Itu namanya lil istimrar. Jadi itu wiridan Nabi tertua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita perbanyak salawat, berarti kita punya wirid tua, punya wiridan tua. Milikilah wiridan tua itu, karena sudah diuji coba keberkahan dan manfaatnya, yaitu bersalawat kepada Rasulullah. Nabi Musa itu saudara, saya ngomong ngelantur nggak ini? Nggak ya? Kalau ngelantur kita hatamin kitab. Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang bisa langsung bicara dengan Allah Ta'ala. Satu-satunya. Nabi Adam enggak. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim enggak. Semua lewat mewahyan atau mewara'i hijab, lewat wahyu. Tapi langsung ngobrol nggak bisa gitu. Makanya Nabi Musa bilang, laisa ala wajhil ardi a'lamu minni. Di muka bumi tidak ada seorang manusia yang lebih alim dari aku, kata Nabi Musa. Kok ngomong begitu? Wajar. Mengapa? Ngajinya sama Allah langsung. Pantas begitu juga. Di muka bumi cari dari ujung ke ujung, nggak ada yang lebih alim dari ana, kata Nabi Musa. Top nggak itu? Top. Itu namanya tahadus bin ni'mah, bukan ta'ajjub, bukan takabur bin ni'mah, tapi tahadus bin ni'mah. Kita juga kan kadang kalau lagi ngomongin nikmat gitu,
Alhamdulillah, tahadus bi ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat cerita. Kan begitu. Ntar kita ngomong dah. Ana nih tahadus bi ni'mah. Bukan sombong, tapi belagu gitu. Padahal mah dia ta'ajub bi ni'mah itu. Ana bukannya sombong, tapi lagi belagu aja. Tinggi Nabi Musa. Nggak ada manusia yang masuk pada wilayah itu. Semua hijab Allah buka. Dep 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 dep. Itu. Ketika hijab dibuka, seluruh suara di muka bumi terdengar. Jangkrik yang jaraknya jutaan kilo terdengar. Krik 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 krik. Seluruh suara yang ada di lautan terdengar. Ikan-ikan hiu, ikan teri yang pada kongkok di laut. Ikan teri kan banyak tuh kalau jalan, gitu ya. Dia pada kongkok. Tar dulu, jangan tar dulu gitu. Buru-buru amat sih gitu. Rame-rame. Nabi Musa dengar. Sebelum mendengar kalamullah, dibuka hijab dulu. Tak 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 tak. Atau orang bisa begitu kalau nggak ada dosa. Orang zat yang suci hanya akan bicara pada orang yang suci, pada telinga yang suci. Seperti ada orang yang ziarah kubur, dia bisa bicara dengan ahlul barzakh, bisa kongko. Kok bisa begitu? Karena ada murafaqah, karena syartul murafaqah al muwafaqah. Jadi ada kecocokan antara yang hidup dengan yang mati. Dia bisa kok ngobrol, bisa. Itu di kalangan ahlus sunnah wal jamaah itu biasa. Jangan begini, oh begitu ya, oh bisa ngobrol gitu. Biasa aja, mengapa? Kayak baru aja beragama. Di kita begitu, agama kita begitu. Tapi memang tidak semua orang mampu. Karena tahap ketakwaan itu yang menentukan hal tersebut. Ketakwaan yang menentukan itu. Bisa ngobrol, saudara. Saya kasih contoh Ki Abdul Rashid, yang dekat aja. Saat itu beliau ziarah ke Hadramut, masuk ke Zambal. Di situ ada satu makam, diantar sama orang situ, diantar. Kata orang situ, Kiai, anak antar ente ziarah ke ini makam. Tapi kita nggak usah masuk, di luar aja. Kenapa, Beb? Sebab kalau kita masuk ke dalam, kita memberi salam, dia bakal bilang waalaikumsalam, ente bakal denger. Oh begitu, iya. Dan setelah dia memberi salam, tangannya bakal keluar menyalami Kiai. Tapi resikonya ntar keluar dari makam, Kiai epleng. Ngerti nggak epleng? Kata Kiai Abdul Rashid, nggak usah Bib, nggak usah. Emang apa? Jauh-jauh ke sini lo kan pulang epleng. Betul Kiai ya? Emang begitu. Dan itu hal biasa di sana. Di kalangan para aulia illah, dia bisa bicara dengan orang-orang yang hidup. Itu namanya dibuka hijab. Umat Nabi Muhammad begitu. Ada di kitab Hilyatul Aulia, Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbihani, saat orang sedang menggali kubur, rupanya
lubang lahat yang di sebelah tergali. Kita kan kalau gali kubur udah padat suka kegali tuh. Pas dilihat kegali, ada kedengar suara orang baca Quran. Dia penasaran, digali lagi sampai lebar itu dia punya lubang. Dia intip, orang lagi duduk, lagi deres Quran, dia begini. Kan kaget dia. Kata yang lagi baca Quran begini, jangan bilang-bilang orang, coba dah. Jangan bilang-bilang orang ya, gitu. Ditulis di kitab. Oh banyak itu. Ulama-ulama dulu begitu banyak. Jadi langsung bisa muhadatsah. Jadi hidup itu di dalam kubur. Tergantung tingkat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Nah ini Nabi Musa begitu. Dia bukan nama orang yang sudah meninggal. Dia bicara langsung dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji sama Allah Ta'ala, makanya wajar kalau dia bilang di atas bumi tidak ada yang lebih alim dari saya. Lihat gurunya siapa, gitu kan. Akhirnya Nabi Musa, Allah Ta'ala bilang, belum cukup Musa, belum cukup. Kenapa ya Allah? Walau kau sudah bicara dengan aku, tapi kau belum dekat. Atuhibbu an akuna aqraba ilaika min simaika ala udhunik wa aqraba ilaika min ruhika ala jasadik wa aqraba ilaika min basarika ala ainik. Ya Musa, inginkah engkau aku lebih dekat kepadamu dibanding pendengaran dengan telinga? Kalau pendengaran kita dengan telinga dekat nggak tuh? Bukan dekat lagi, susah misahinnya. Tapi engkau akan lebih dekat dari pendengaran dibanding telinga. Dan engkau akan lebih dekat kepada aku dibanding ruh dengan jasad. Ruh dengan jasad gimana misahinnya? Dia mah seperti air dengan susu. Namanya al-mukhalid, air yang bersenyawa sudah. Susah misahin. Tapi kau bisa lebih dekat dibandingkan ruh dengan jasad. Maukah kau lebih dekat dibanding mata dengan penglihatan? Ini mata apa penglihatan? Gimana misahinnya? Gak bisa. Kata Nabi Musa, wah ada lagi ilmu rupanya. Saya pikir saya udah habis, udah mentok. Ada lagi rupanya. Ada Musa. Tingkat kedekatan kepada aku. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah Ta'ala, kalau kau ingin itu ya Musa, fa'akthir minas salati ala habibi Muhammad. Perbanyak salawat kepadaku, kau akan begitu dekat. Bukan cuma alim, tapi begitu dekat kepada aku berkat kekasihku Muhammad. Jadi saat itu karena memang Allah sudah nyatakan yusalluna ala nabi, maka akhirnya para anbiya wal mursalin mereka amalannya bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya senantiasa gitu. Allah